Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bersama dengan Ibu kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita, anak-anak dapat menggali informasi dari sebuah dongeng yang dibaca. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan contoh sila sikap kedua Pancasila. Yang ketiga, anak-anak dapat menyelesaikan operasi hitung bilangan caca yang bersifat komutatif. Lanjut. Nah, pada subtema 1 ini banyak sekali nanti dongeng. Lalu, apa sih itu dongeng? Dongeng merupakan cerita hayalan yang berfungsi untuk menghibur para pendengar maupun para pembaca. Nah, umumnya menceritakan tentang kehidupan pada zaman dulu. Nah, dongeng ini memiliki pesan moral yang tersirat di dalam ceritanya. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, maupun tumbuhan. Contoh dongeng yang sering kita dengar pasti bawang merah, bawang putih, terus lutung kasarung, kancil, dan masih banyak lagi. Nah, dongeng juga memiliki banyak jenis. Yang pertama ada Mit itu merupakan dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal gaib dan dianggap sebagai suci. Nah, biasanya itu tokohnya para dewa. Nah, contohnya seperti dongeng Nyi Loro Kidul. Nah, pasti anak-anak pernah dengar. Terus yang kedua ada legenda. Legenda adalah dongeng yang menceritakan suatu peristiwa, asal-usul suatu nama daerah maupun tempatnya. Nah, contohnya seperti dongeng legenda Tangkuban Perahu. Terus yang ketiga ada fabel. Fabel ini merupakan dongeng yang tokohnya hewan dan menceritakannya tentang kehidupan para hewannya. Contohnya seperti dongeng kancil. Nah, lalu ada hikayat. Hikayat ini adalah dongeng yang menceritakan tentang kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Ayo, ada yang tahu tidak contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti si pitung. Nah, yang terakhir ada parabel. Parabel ini adalah dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moralnya. Contohnya itu seperti dongeng Malin Kundang. Pada dongeng Malin Kundang, pesan-pesan moralnya itu tersirat di dalam ceritanya. Selanjutnya, di sini ada unsur-unsur dongeng. Unsur dongeng pertama ada tokoh, ada watak, ada latar, ada alur, dan yang terakhir ada pesan atau amanat. Tokoh itu adalah pelaku atau pemeran yang ada di dalam dongeng. Nah, watak ini adalah sifat si para tokoh ini. Contohnya seperti bawang merah dan bawang putih. Watak bawang merah adalah yang jahat, dengki, dan pecemburu. Sedangkan bawang putih memiliki watak baik hati dan pemaaf. Lalu latar itu adalah suatu gambaran tempat, waktu, dan suasana di dalam cerita dongeng tersebut. Nah, lalu dari latar ke alur. Alur ini merupakan proses jalannya cerita. Ada alur maju dan alur mundur. Kalau alur maju ceritanya seperti bawang merah dan bawang putih. Nah, si bawang putihnya menceritakan dari kehidupannya yang susah sampai akhirnya menuju kehidupan yang bahagia. Kayak seperti dongeng Cinderella juga, dari hidupnya susah lalu menjadi seorang putri. Nah, lalu kalau misalnya alur mundur itu alur yang menceritakan dari kisah yang sekarang menuju kisah yang sebelumnya. Jadi menceritakan cerita masa lampau. Nah, kalau misalnya pesan ini adalah amanat atau moral. Di situ bisa pesannya tersirat di dalam cerita tersebut. Kayak tadi Malin Kundang, itu kan menceritakan tentang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Pesannya jadi anak tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Nah, lalu ada juga tapi pesan yang disampaikan oleh pembacanya atau pembawa dongeng. Misalnya pada dongeng Kancil mencuri mentimun. Lalu Kancil itu dihukum. Pesan moralnya jangan suka mencuri yang bukan miliknya. Nah, itu yang dibacakan oleh pembuat dongeng tersebut. Sedangkan kalau yang sebelumnya yang tersirat adalah itu yang tidak disebutkan oleh pembaca atau pendongengnya, tetapi kita bisa memahami makna isi dari pesan dongeng tersebut.
Lalu mengenali karakter dalam dongeng. Pada dongeng terdapat tokoh. Nah, tokoh-tokoh tadi itu memiliki watak yang berbeda-beda. Ya tadi contohnya Merah Bawang Putih. Terus tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng dengan sebutan nama. Misalnya dongeng Cinderella, misalnya dongeng Keong Emas. Jadi kan itu nama-nama itu dibuat oleh pembuat dongengnya. Nah, karakter dongeng bisa kita tahu dari banyak cara. Yang pertama disampaikan oleh pembuat dongeng. Jadi pembuat dongengnya menceritakan bahwa kayak bawang merah ini karakternya dia tuh jahat gitu. Lalu yang kedua bisa melalui percakapan antar tokoh. Jadi ada yang namanya antagonis dan protagonis. Antagonis sifatnya yang kejam tadi. Jadi si bawang merah ini marah-marah kepada si bawang putih, berarti dia antagonis. Sedangkan si bawang putihnya hanya diam dan menunduk sambil meminta maaf. Nah, itu berarti dia protagonis karena dia baik. Nah, terus yang ketiga disampaikan oleh tokoh lain. Jadi misalnya pada cerita bawang merah bawang putih ada temannya bawang putih. Nah, dia bilang bawang merah itu sifatnya jahat ya. Dia dengki sama kamu bawang putih gitu. Nah, itu disampaikan oleh tokoh lain. Jadi temannya bawang putih yang menyampaikan kalau bawang merah ini tokohnya jahat. Bawang merah tidak sebaik kamu bawang putih, kamu baik. Nah, teman itu menceritakan bahwa bawang putih itu baik. Terus yang keempat ada pendapat tokoh. Di sini ada memahami isi dari sebuah dongeng. Yang pertama, untuk memahami pesan yang terkandung dalam dongeng, kita bisa melakukannya dengan menyimak jika dibacakan dongengnya, atau kita mencatat bagian-bagian penting. Nah, terus kalau menceritakan dongeng berdasarkan gambar seri, langkah pertama kita bisa mengamati gambar dengan cermat. Yang kedua, memperhatikan susunan urutan gambar. Yang ketiga, memahami setiap peristiwa pada gambar. Yang terakhir, menemukan pesan dalam rangkaian gambar. Nah, di sini ada contoh cerita berseri. Nih, lihat gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Lalu apakah urutannya sudah benar? Belum. Yang gambar pertama ini ceritanya ada seorang anak yang bangunnya kesiangan. Lalu karena dia kesiangan, dia lari-lari untuk menuju sekolah. Sampai di sekolah, dia terjatuh dan bajunya basah. Akhirnya sampai di sekolah, badannya dia basah dan dia sangat kelelahan. Nah, jadi urutan pada cerita berseri ini adalah 1, 3, 4, dan 2. Selanjutnya, nah ini sila kedua Pancasila dengan lambang rantai. Lalu apa sih sila kedua Pancasila itu? Nah, yang pertama sikapnya mencerminkan kehidupan sehari-hari. 1, menghormati hak orang lain. Yang kedua, bertindak adil tanpa memandang ras, suku, agama, dan status sosial. Maksudnya tidak membeda-bedakan antara agamanya apa, sukunya suku apa gitu. Yang ketiga, menghargai pendapat. Yang keempat, berani mengakui kesalahan. Nah, contoh sila kedua itu berani mengakui kesalahan. Misalnya Dayu itu memecahkan vas bunga milik ibunya. Lalu Dayu mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Terus yang kelima ada mengunjungi teman yang sakit. Mengunjungi teman yang sakit merupakan cerminan dari sila kedua Pancasila yang saling menyayangi. Terus memberi santunan kepada orang miskin, berani membela orang yang tidak bersalah, terus memberi tempat duduk pada wanita hamil di angkutan umum. Anak-anak pasti pernah melihat orang hamil yang kalau misalnya naik angkot atau naik busway pasti ada orang yang mempersilahkan, silakan bu gitu. Itu merupakan perbuatan yang terpuji. Nanti suatu saat kalau anak-anak pergi jalan-jalan terus melihat ada ibu hamil, terus ada orang lebih tua dan tidak mendapatkan tempat duduk, anak-anak harus rela ya berbagi tempat duduk kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Terus yang 9, tidak membedakan derajat manusia. Maksudnya tidak membeda-bedakan orang miskin dan orang kaya. Karena kita semua merupakan manusia yang derajatnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, membantu korban bencana alam.
sini ada operasi hitung dengan komutatif. Komutatif merupakan sifat pertukaran. Contohnya A ditambah B sama dengan B tambah A. Contohnya kayak 12 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 12. Jadi sifatnya hanya berpindah tempat. Nah, kalau dalam perkalian juga sama. Misalnya 12 dikali 5 sama dengan 5 dikali 12. Nah, sekarang kita masih memasuki subtema 1 yaitu penjumlahan. Lalu ada contoh soal cerita seperti berikut ini. Risa meletakkan 5 tangkai bunga matahari besar dan 3 tangkai bunga matahari di vas yang kecil. Berapa jumlah tangkai bunga matahari seluruhnya? 5 tangkai ditambah 3 tangkai sama dengan 8 tangkai. Lalu jika soalnya kita tukar, jika Risa menukar 3 tangkai bunga kecil ke vas yang besar, tadi kan 3 tangkai ke vas yang kecil. Nah, sekarang ke tangkai yang besar. Lalu yang 5 tangkai bunga dipindahkan ke vas yang kecil. Berapa jumlah tangkainya? Maka 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi dapat disimpulkan penjumlahan bilangan cacah akan sama hasilnya jika menggunakan teknik pertukaran atau disebut dengan komutatif. Semoga bisa dipahami ya.